Sungguh aneh di zaman ini mungkin belum hafal hadis. Hafadzun Nabawi belum pernah dalam ulama layaknya menjadikan orang ulama besar. Muhammad bin Abdul Wahab bukan orang sembarangan. Beliau hafal Quran sejak kecil, belajar berbagai negeri, menghabiskan hidupnya untuk menghidupkan tauhid serta memberantas syirik kurfat serta menjauhkan saat itu. Ulama belajar darinya memuji banyak, bukan hanya dari Najd tapi juga dari luar Saudi Arabia. Inilah penipuan-penipuan dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, belajar hadis, hafal hadis arba'in. Arba'in yang mana? Yang dipalsukan. Tahu nggak? Arba'in yang buatnya Yazid Zawatnya ngaco aja. Lo beli buku misalnya nih Yazid Jawas yang apa? Arba'in Nawawi karangan Yazid sama karangan ulama lain deh dibandingin. Sumpah isinya ngaco parah. Ngaco. Gue udah ada bukunya. Yang punyanya Bro Yazid sama karangan ulama-ulama lain beda tuh. Karangan tukang kebon sama karangan ulama beda. Isinya ngaco, pendapatnya ngaco, menafsirkan asal-asalan. Di buku ini bilangnya ini, di buku dibilangnya itu. Aneh jadinya, jadi sangat-sangat ngaco. Gak ngerti urutan hadis, mana hadis sohi, mana hadis hasan, mana hadis marfu, maudhu, gak ngerti dia. S3 tuh, luar negeri tuh, Arab Saudi, gak ngerti. Ini hadisnya gak ngerti. Derajat-derajat hadisnya gak ngerti. Ya, jadi jangan ngomong Arba'in Nawawi deh, udah ngaco udah pasti. Bukan orang sembarangan Muhammad bin Abdul Wahab ini. Hafal Quran sejak kecil, berbagai negeri mengabdi hidupnya untuk menegakkan tauhid, bla bla bla, khurafat menegakkan status. Dari kecil dari mana? Dari kecil udah memberontak. Baca bukunya. Bagaimana ayah dan abangnya mau dibunuh. Dari kecil emang udah ngeberontak. Ketika dia belajar malah ketemu sama Mr. Hampers. Nah itu dia tuh. Jadikanlah boneka si Muhammad bin Abdul Wahab oleh Mr. Hampers ini. Dijadikanlah boneka sama dia. Akhirnya Pak Abang dan bapaknya ini, kakaknya ini Sulaiman bin Abdul Wahab dan bapaknya si Abdul Wahab mau dibunuh sama Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi abang dan bapaknya ini, kakak dan bapaknya ini mau dibunuh, dikejar-kejar bahkan. Gimana Muhammad bin Abdul Wahab masuk ke suatu kampung, kalau dia nggak ngakuin nggak mau ikut sama dia, dibantai itu kampung isinya. Itu yang dikatain ngajarin Quran dan tauhid sejak kecil, memberantas khurafat dan lain-lain. Enggak, dia cuma boneka. Bahkan tangannya penuh dengan darah kaum muslimin ketika pedagang datang dari negeri Yaman aja kan dibunuh-bunuhin sama dia. Pedagang loh. Brengsek nggak? Brengsek. Jadi hati-hati ya, ini orang jangan framing seakan-akan Muhammad bin Abdul Wahab gimana enggak. Dia pembunuh. Muhammad bin Abdul Wahab pembunuh. Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang sangat kejam, yang sangat keji. Dia bukan seorang ulama, dia seorang diktator bahkan. Rela membunuh bahkan orang tua dan kakaknya sendiri. Cuma gara-gara beda paham. Ya, melakukan pembunuhan di desa-desa, di khilafah, di suku-suku yang masih ada di sekitar Jazirah Arab. Kalau nggak mau ngikutin dia dibantai tuh warganya. Kalau datang ke suatu kampung, kau mau ikut saya apa enggak, kata Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau enggak dibunuh tuh satu kampung semua. Itu yang dikatakan pengikut tauhid. Tangannya penuh pertumpahan darah. Ini sejarah gitu loh. Jadi jangan bikin seakan-akan mau gimana enggak. Dia pembunuh, real pembunuh. Ya. Jadi ini bukan ulama, bukan apa. Jadi ajaran-ajaran pengikut-pengikutnya ya sudah pasti ngaco semua. Wajar ketika pengikut yang ngata-ngatain orang bid'ah, syirik, khurafat, ya wajar. Ya karena pendirinya aja tuh tukang bunuhin orang. Wajar. Banyak kok bahkan ulama-ulama kita aja sampai buku-buku dibakar-bakarin. Ya jadi sangat-sangat mengerikan dan menyedihkan ya.
Muhammad bin Abdul Wahab ini bodoh jadinya. Jangan ikut-ikutan lah. Jadi stop seakan-akan gimana mereka, enggak. Ya jangan memframing seakan-akan orang baik, enggak. Orang jahat, bengis, bajingan, dan sangat-sangat tidak manusiawi. Seorang yang penuh darah darah kaum muslimin, pembunuh, dan seorang munafik yang luar biasa dan menjadi aib bagi agama Islam. Itulah Muhammad bin Abdul Wahab.